Sobat Ujung Malam, kembali lagi bersama aku Hiromi yang akan berbagi cerita tentang kejadian-kejadian misteri yang ada di dunia ini. Kali ini kita bakal bahas lagi kisah-kisah yang sempat booming di Twitter dengan judul Di Ambang Kematian. Cerita ini pertama kali diunggah pada 15 April 2022 oleh akun Twitter yang bernama @zeropoint. Sedikit disclaimer, nama-nama yang ada di thread Twitter ini disamarkan, termasuk juga tempat yang disebutkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga privasi dari si penulis. So, daripada penasaran, siapkan mental kalian, jangan tengok kanan dan kiri, kita mulai ceritanya. Nadia lahir tahun 1997 dan merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Dia memiliki jarak 4 tahun dari kakaknya. Nadia ini tinggal bersama keluarganya di Jawa Timur dan kedua orang tuanya merupakan seorang pedagang di pasar. Awalnya sih usahanya kecil, tapi lama-kelamaan usaha ini menjadi besar hingga menjadi distributor sembako. Awalnya sih Nadia ini senang dengan usaha orang tuanya. Karena pada saat itu dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dan dari sinilah cerita dimulai. Nadia tinggal di sebuah perumahan elit dan keluarganya juga seringkali melakukan renovasi bertahun-tahun. Hingga akhirnya bentuk rumah ini tuh udah jadi berantakan banget. Sampai suatu saat ekonomi keluarga Nadia tiba-tiba melejit dengan sangat pesat. Namun sayangnya keluarganya justru tak terlihat hangat lagi. Ayah Nadia tiba-tiba menjadi seorang yang temperamental. Ia kerap melarang siapa saja untuk membersihkan rumah. Sedangkan ibunya seringkali melamun, pandangannya jadi kosong dan juga mulai sakit-sakitan. Nggak cuma itu. Setiap jam 12 malam, Ibu Nadia nih selalu ngelindur. Bahkan sambil berjalan ke arah halaman belakang rumah. Ia juga kerap kali berteriak histeris seperti disergap oleh makhluk yang hanya dia sendiri yang dapat melihatnya. Awalnya, Nadia dan kakaknya berpikir bahwa itu efek dari demam yang dialami oleh ibunya. Sampai suatu ketika Nadia menyadari ada yang gak beres nih dari keluarganya. Hal ini ketika ia melihat sang ayah membawa 2 kepala kambing hitam. Ibu Nadia sempat meminta maaf kepada kedua anaknya karena mereka harus mengikuti perkataan ayahnya agar bisa selamat. Sejak hari itu, sakit ibunya semakin menjadi-jadi dan hari yang mengerikan itu pun akhirnya tiba. Singkat cerita, saat sedang makan malam bersama, Ibu Nadia merasa haus dan pergi ke dapur. Awalnya Nadia merasa heran karena ibunya justru memasak air dengan wadah yang sangat besar. Ia mengira mungkin saja ibunya ingin mandi air hangat, tapi tiba-tiba saja ibunya justru mencelupkan kepalanya ke dalam air mendidih. Ayah Nadia yang mendengar teriakan Nadia langsung menghampiri istrinya dan menarik kepala istrinya dari kuali panas itu. Di sana, ia bisa melihat istrinya yang kejang-kejang dengan mata yang seluruhnya berwarna putih. Mereka sempat membawa Ibu Nadia ke rumah sakit, namun rupanya Ibu Nadia sudah meninggal dunia di perjalanan. Sejak saat ibunya meninggal, Nadia dan kakaknya mulai merasa asing di rumah itu. Suatu malam, sebelum 40 hari sejak meninggalnya sang ibu, kakak Nadia sempat mengetuk kamarnya dengan tubuh bergetar dan wajah banjir keringat. Awalnya kakaknya tuh gak mau cerita, tapi beberapa tahun setelahnya ia bercerita bahwa di malam itu ia bermimpi sang ibu berada di dalam kerangkeng. Ia juga mendengar sang ibu menangis, berteriak kesakitan dan menyuruhnya untuk pergi. Tapi kemudian ada tubuh besar berbulu hitam yang menyergapnya hingga membuat dirinya tersentak dan terbangun. Tidak hanya sampai di situ saja, ia masih mendengar suara ibunya menangis dengan jelas. Karena takut, akhirnya ia memutuskan untuk pindah ke kamar adiknya. Hampir setiap malam mereka juga mendengar suara kambing dari arah halaman. Padahal di perumahan elit itu nggak ada satupun orang yang memelihara kambing. Nggak cuma Nadia dan kakaknya,
Ternyata para tetangga juga kerap kali mendengar suara kambing itu dari halaman belakang rumah Nadia. Bertahun-tahun mereka hidup dengan segala keanehan yang ada, terutama ayahnya yang setiap Senin melakukan sebuah ritual di ruang kerjanya sambil membawa kepala kambing hitam. Sampai akhirnya pada tahun 2012, kakak Nadia mengamuk sampai membawa pisau dan mengancam akan membunuh ayahnya. Ia juga berteriak, "Kamu bunuh ibuku, sekarang gantian." Saat itu ayah Nadia hanya diam, seolah ia mengakui kesalahannya. Setelahnya, ayah Nadia menjelaskan bahwa ia selama ini melakukan pesugihan atas persetujuan istrinya. Awalnya perjanjian itu tidak meminta tumbal manusia, hanya ritual dan penyerahan kepala kambing hitam sebagai pengganti tumbalnya. Tapi makin kesini, ayah Nadia mendapat mimpi kalau iblis itu meminta tumbal dari orang yang paling disayang oleh ayahnya. Dia meminta salah satu dari anak-anaknya untuk dijadikan tumbal. Namun karena ibunya tidak setuju, akhirnya ia menyerahkan diri sebagai pengganti tumbal anak-anaknya. Dari situ pula Nadia dan kakaknya tahu kalau ayahnya kerap kali mengubur kepala kambing yang ia jadikan bagian dari ritual di halaman belakang. Beberapa bulan setelahnya, masih di tahun 2012, kakak Nadia meninggal secara mendadak. Saat ditemukan, tubuhnya membiru dengan mata mendelik ke atas seperti tercekik. Dokter berkata, penyebab kakak Nadia meninggal ialah karena penyumbatan pembuluh darah yang kemudian berdampak ke paru-paru dan jantung. Namun, Nadia tidak bisa mempercayai apa kata dokter. Setelah kakaknya meninggal, Nadia mulai dihantui oleh sosok berkepala kambing hitam. Suatu hari Nadia mendengar ayahnya tertawa terbahak-bahak di dini hari. Nadia yang penasaran mengenai ritual apa yang sedang berjalan langsung menghampiri ruang kerja ayahnya. Padahal sebenarnya ayahnya tidak mengizinkan Nadia untuk masuk ke sana. Namun saat Nadia masuk, ternyata ada sosok kepala kambing yang sedang memakan potongan tubuh dari jasad kakaknya. Kemudian makhluk itu menghadap ke arah Nadia dan menyergap seperti akan menerkam. Setelahnya pandangan Nadia menggelap. Saat bangun, tubuh Nadia dipenuhi oleh banyak luka. Nadia juga menceritakan apa yang ia lihat kepada ayahnya. Namun, ayahnya beranggapan bahwa Nadia hanya ngelindur saja. Suatu hari, ayah Nadia tiba-tiba mengajaknya untuk pergi keluar kota. Rupanya, mereka akan berkunjung ke salah satu dukun untuk meminta agar makhluk-makhluk itu terlepas dari kehidupan mereka. Namun di luar dugaan, dukun itu justru berkata bahwa makhluk-makhluk itu tidak akan melepaskan keluarga Nadia. Ayah Nadia sempat frustasi mendengar hal tersebut. Ia berkali-kali pindah dari satu dukun ke dukun lainnya untuk meminta bantuan, namun hasilnya tetap sama saja. Hingga saat ini Nadia dan ayahnya masih dihantui oleh makhluk-makhluk tersebut meskipun ayah Nadia sudah jarang melakukan ritual. Nah, itu tadi salah satu kisah yang sempat viral di Twitter tahun ini. Menurut kalian gimana kisah horor satu ini? Komen di bawah ya. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kisah lengkapnya, bisa banget langsung baca di Twitter @zeropoint dengan judul Di Ambang Kematian. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan juga nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. So, see you on another video. Bye!